kita ulangan sebelum ke pemberontakan untuk mengusir kolonialisme. Bapak tulis dulu, Pak. Siapa aja orang di sini? Oke, virus dan kawan-kawan sudah. Langsung saja, Nak. Ini saya mulai ya, Bu. Iya. Langsung aja, Nak. Bentar. Maaf, Bu. Ini udah bisa gerak belum? Pindah-pindah nggak? Udah bisa apa? Ini dia PPT-nya pindah nggak? Bisa pindah-pindah slide nggak, Bu? Coba. Ini baru awal nih sejarah kolonialisme. Coba kamu pindah lagi. Belum ya, Bu ya? Belum. Oh. Ntar Ibu ambil catatan untuk pertanyaan dulu. Sekarang udah fine. Enggak padat, Pak. Oke. Gini kelihatan kan? Ya udah kelihatan. Oke. Ya. Saya mulai ya, Bu. Mulai. Deden virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kelompok kami yang Deden Wijaya, Virus Sabrina, Fritz Gradioga, dan saya sendiri Gina Aurelia akan mempresentasikan mengenai sejarah kolonialisme Inggris di Nusantara. Tahun 1811, kedatangan Inggris di Nusantara. 1811 kedatangan Inggris, 60 kapal Inggris mulai berlabuh di pusat kekuatan Belanda yaitu Pelabuhan Batavia pada 4 Agustus 1811 dan tidak berselang lama pada 26 Agustus 1811 Inggris mampu menguasai Batavia. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Gubernur Jenderal Johnson harus menyerah kepada Inggris. Penyerahan Johnson secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Kapitulasi Tuntang. Perjanjian kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya. Perjanjian ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal John William Johnson dari pihak Belanda dan Jenderal Sir Samuel Auchmuty atau Wakil Raffles dari pihak Inggris pada 18 September 1811 di Tuntang. Isi dari kapitulasi Tuntang. 1. Pemerintah Belanda menyerahkan negara Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 3. Orang Belanda dapat dipekerjakan kepada pemerintahan Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Tahun 1812 Geger Sepehi. September 1811 bermula setelah Raffles mengambil alih kekuasaan Jawa dari Prancis. Ia lalu mengirim surat kepada para penguasa Nusantara, termasuk Keraton Yogyakarta. Desember 1812, Raffles berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Ketika itu Sultan Hamengkubuwono II memberikan tempat duduk bagi Raffles dengan posisi kursi jauh lebih rendah. Pasukan pengawal Inggris dan para bangsawan keraton masing-masing mencabut pedang, keris, dan tombak. Meski bentrokan dapat dihindarkan, hubungan Inggris dan Keraton Yogyakarta terus memburuk. 18 Juni 1812, Inggris mengirim utusan ke keraton untuk membicarakan perdamaian. Sultan Hamengkubuwono II menolaknya dan menyuruh utusan Inggris kembali ke Fredericksburg. Namun hari itu terjadi konfrontasi antara pasukan Inggris dan keraton. 19 Juni 1812, Sultan Hamengkubuwono II
mengirimkan utusan ke Fredericksburg untuk menawarkan gencatan senjata dan meminta Inggris menyerah. 20 Juni 1812, pasukan Inggris memasuki jantung keraton dan kemudian mengasingkan Sultan Hamengkubuwono II ke Pulau Penang yang ketika itu disebut Pulau Prince of Wales. (1812 sampai 1814) Operasi militer dan pembagian Residen Jawa. Pada 21 Juni 1812, ketika Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta, ketika itu Keraton Yogyakarta merupakan salah satu dari dua kerajaan lokal terkuat yang ada di Pulau Jawa. Serangan Inggris membuat keraton rusak parah. Raffles juga memerintahkan ekspedisi militer ke Palembang untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II dan merebut Pulau Bangka. Padahal Sultan Mahmud Badarudin II telah membantu Inggris mengusir Belanda. Raffles bermaksud menjadikan Bangka sebagai markas tentara Inggris untuk menahan Belanda pasca berakhirnya Perang 6 Koalisi untuk menghancurkan Napoleon. Di bawah penjajahan Inggris, Jawa dibagi menjadi 16 kresidenan. Kebijakan ini diambil agar Inggris lebih mudah dan mengawasi daerah-daerah di Pulau Jawa. Setiap residen tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Ke-16 residen yakni Keresidenan Banten, Karesidenan Banyumas, Karesidenan Besuki, Karesidenan Bogor, Karesidenan Cirebon, Karesidenan Jakarta, Karesidenan Karawang, Karesidenan Kediri, Karesidenan Kedu, Karesidenan Madiun, Karesidenan Madura, Karesidenan Pati, Karesidenan Priangan, Karesidenan Rembang, Karesidenan Semarang, dan Karesidenan Surakarta. Tahun 1814, Convention of London. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris. Belanda lepas dari kendali Prancis. Hubungan antara Belanda dan Inggris sebenarnya akur, dan mereka mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 1814. Isinya Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris. Status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Tahun 1815, letusan Tambore dan penarikan Raffles. Dari buku yang ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa saat itu. Raffles mengumpulkan berbagai informasi dari pedagang, peneliti, dan armada militer Inggris yang saat itu berada di Nusantara. Dari catatan tersebut, para peneliti kemudian melakukan kalkulasi jumlah korban jiwa letusan Tambora. Zollinger pada tahun 1855, peneliti yang menghabiskan beberapa bulan studi di Sumbawa pasca letusan, menyebutkan korban jiwa langsung letusan Tambora adalah kurang lebih 10.000 orang. Ditambah 38.000 lainnya meninggal akibat kelaparan di Sumbawa dan 10.000 lainnya di Pulau Lombok. Pada 1815, Raffles akhirnya ditarik dan digantikan oleh John Vandal. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814, menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. 1816, kembalinya Belanda. Pertemuan antara Inggris dan Belanda menghasilkan kesepakatan yang disebut Convention of London atau Konvensi London yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814. Penyerahan kekuasaan tersebut baru terrealisasi 2 tahun kemudian, tepatnya pada 19 Agustus 1816 di Batavia. Tahun 1817, penunjukan Raffles sebagai Gubernur Jenderal Bencoolen.
Pada 1817, Raffles menulis buku The History of Java yang berisi kisah tentang Pulau Jawa pada masa lampau. Dia memutuskan hanya memakai nama Stanford Raffles di buku itu. Pada 15 Oktober 1817, Raffles mendapat mandat sebagai gubernur jenderal di Bencoolen atau kini disebut Bengkulu. Saat itu Bencoolen merupakan koloni yang hasil ekspornya hanyalah lada. Raffles yang melihat tempat itu acak adut langsung melakukan reformasi seperti yang ia perbuat di Jawa, seperti menghapuskan perbudakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa yang mau bertanya? Boleh ditarik, Neng, PPT-nya. Ada pertanyaan? Jadi kemarin kita ada dalam pemerintahannya Herman William Daendels, di mana Herman William Daendels inilah tokoh pertama. Jadi tokoh pertama yang membuat Indonesia sengsara karena begitu kejamnya pemerintahan Daendels. Daendels yang memiliki tugas untuk menjaga Pulau Jawa dari Inggris ini ternyata digantikan oleh Janssen. Janssen ternyata tidak memiliki kekuatan karena pemerintahan Daendels ini tidaklah sekuat apa yang dilihat dalam kasat mata ya. Makanya akhirnya Janssen melakukan yang namanya menandatangani rekapitulasi Tuntang. Dia tidak memiliki tentara yang kuat seperti yang didengungkan oleh Daendels ya, karena tentara-tentara Daendels ternyata tentara-tentara pesakitan yang kemudian penduduknya juga pesakitan karena disuruh kerja paksa, yaitu Rodi ya. Nah, kemudian akhirnya mulailah pemerintahan Inggris yang tadinya dijaga supaya tidak di Jawa, dalam rekapitulasi Tuntang Inggris mulai melakukan pemerintahan di Indonesia. Nah, ada pertanyaan. Virus dan kawan-kawan, tadi kalau Ibu melihat isi, itu kamu banyak men-share sisi lain ya. Tapi inti dari pemerintahan Raffles itu kamu tidak banyak menayangkan. Contohnya Virus dan kawan-kawan, Raffles ini sisi yang menonjolnya adalah perubahan dari apa yang dilakukan oleh Daendels dengan melakukan tanam paksa juga. Nah, ini pada masa pemerintahan Raffles membebaskan. Bebas si penduduk Jawa mau menanam apa saja. Tapi dia mulai mengajarkan apa yang dikenal dengan nama Landren. Tadi kamu tidak menyebutkan itu. Titik, itu inti awal, itu inti pada masa pemerintahan Raffles. Dia memperkenalkan bentuk yaitu sewa tanah. Jadi si petani itu menyewa tanah kepada pemerintahan karena menurut mereka tanah itu adalah milik pemerintah. Makanya petani yang mengelola haruslah menyewa. Dan petani itu bebas ketika dia menyewa tanah, bebas nanam apa saja boleh. Tidak seperti masa pemerintahan Daendels. Daendels harus memaksakan, harus nila, harus kopi, harus tembakau, harus teh. Ini bebas, pokoknya ekspor. Nah, Virus dan kawan-kawan, kamu tidak menampilkan itu. Kemudian kamu juga membandingkan pada masa pemerintahan Daendels. Daendels melakukan pengadilan itu melihat ras. Ya, kalau orang kulit putih ya punya pengadilan sendiri, inlander ya punya pengadilan sendiri. Nah, tidak dengan Raffles yang lebih demokrasi. Dia melakukan sistem juri. Jadi banyak perubahan-perubahan yang baik dilakukan oleh Raffles yang walaupun pada akhirnya ketika dia terdesak, dia pun melakukan apa yang dilakukan oleh Daendels tapi tidak sekejam Daendels. Nah, itu tidak kamu tampilkan, Neng. Nah, tapi nggak apa-apa, informasi udah dapat dari Ibu, jadi bolehlah kamu sekarang bertanya. Boleh bertanya. Temanmu yang belum hadir tuh Abian, Ilham, sama Saka. Bu, saya ingin bertanya. Udah hadir, Bu. Siapa?
Udah hadir? Oke, Hadir. yes ya. Bu, saya ingin Oh. bertanya, Bu. Boleh, Rap. Jadi kan pada saat yang tadi saya dengar itu kan ada masanya ketika akhirnya pun Inggris kembali menyerahkan Nusantara kepada Belanda. Gimana, Bukan Rap? karena kan katanya Inggris itu takluk di tangan Napoleon atau bukan ya, Bu? Gimana? Inggris takluk? Bukan takluk di tangan Napoleon atau bukan ya, Bu? Karena Iya. makanya diserahkan. Jadi gini, pada tahun 1814 itu ternyata Napoleon yang sedang dalam hukuman itu bisa kembali lagi ke Prancis. Nah, akhirnya karena kembalinya Napoleon akhirnya menata dunia kembali. Ya, jadi akhirnya pembagian wilayah jajahan itu ditata seperti ulang. Kalau dulu Indonesia itu adalah jajahan Belanda, ya udah dikasihkan kepada Belanda lagi seperti sebelum Napoleon di dalam pengasingan, begitu. Rap. Bapak sambil ya ini out of topic dari yang penjajahan Nusantara, tapi masih ada hubungannya sama yang barusan, Bu. Itu katanya kalau habis kembali ke Prancis ya, terus katanya kayak melakukan semacam kudeta lagi ya, Bu. Tapi nanti habis itu gagal ya, Bu. Ya, betul. Iya. Jadi nanti tahun 1814 dia keluar, kemudian dia bisa melakukan kembali, tapi tahun 1816, ntar kamu baca lagi takut ibu salah, dia kalah lagi. Jadi dia masuk penjara lagi sampai meninggal di Pulau Elba. Tapi dia sempat mengacak-acak kembali dunia. Gitu ya, Rap. Jadi Ibu jawab karena memang ini bukan materinya teman-temanmu ya. Karena kamu di luar itu ya, Rap ya. Oke, itu Rap. Jadi kamu kayaknya suka sekali membaca sejarah, baca Rap. Jadi betapa Napoleon Bonaparte ini bisa mengacak-acak dunia. Sampai akhirnya beliau sendiri meninggal di Pulau Elba dalam tahanan yang tidak punya apa-apa. Padahal beliau ini benar-benar seorang, anggaplah disebut sebagai kaisar yang begitu besar pada masanya. Itu Rap, nanti kita bisa diskusi lagi ya Rap ya. Kamu WA aja, japri aja. Karena ini materi ini tidak mungkin terjawab oleh temanmu ya. Rap, kalau kamu anak IPS, nah itu kamu dapatkan ini. Semester ini adalah revolusi industri sampai revolusi Prancis. Itu kamu akan lihat bagaimana jaya dan gayanya si Napoleon Bonaparte. Itu Rap. Oke. Yang lain selain Rap, kalau Rap menanyakan di luar itu, ya. Siapa yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, ya kita langsung ke yang kelompok 2. Minggu depan kita ulangan. Ya, gimana? Rap, ada pertanyaan yang di ini, Rap? Yang di materi ini, Rap? Saya nggak ada, Bu. Oh, enggak. Ya udah. Ayo, siapa? Mau bertanya? Jadi ada perubahan ya, ada perubahan sekali pada masa Daendels dengan Raffles ya. Raffles ternyata lebih demokrasi. Kemudian kalau pada masa Daendels ini bupati-bupati itu dikaryakan untuk menarik pajak kontingenten dengan fairly leverente. Nah ini enggak, si bupati dijadikan pegawai negerinya. Jadi bupati itu tidak bisa korupsi seenaknya saja. Itu ada perbaikannya di masa Raffles. Dan ternyata Raffles juga seorang yang paham akan ilmu sejarah. Makanya dia tertarik ke Pulau Jawa, dibuatlah History of Java. Tadi Fairuz dan kawan-kawan menampilkan ya. Kemudian dia juga ahli botani, dialah yang menemukan bunga besar di Bengkulu, yaitu dia sebut namanya menjadi Rafflesia arnoldi. Dia juga ahli dalam kebudayaan, dia tata kembali kebudayaan Indonesia. Dan ingat kelas 10, ternyata Raffles juga pernah salah dalam sejarah, di mana dia merubah prasasti Pucangan menjadi prasasti apa? Masih ingat enggak?
Yang disangkanya Empu Sendok dan ke bawahnya ini adalah orang-orang India. Makanya dia bawa prasasti ini kemana? Kalkuta, Bu. Pintar, ke Kalkuta, sehingga sampai sekarang dikenal dengan nama prasasti Kalkuta. Itu sisi lain lagi dari Raffles. Tapi yang intinya adalah Raffles memperkenalkan Landren, sewa tanah. Penduduk di sini harusnya bisa memanfaatkan tanah yang dibebaskan untuk bertanam. Tapi ternyata si penduduk belum paham sewa tanah, masih paham apa yang dilakukan oleh gaya Dandels. Makanya akhirnya sewa tanah itu tidak berhasil dengan baik. Tapi Kang, setelah ulangan, teman-temanmu akan melakukan presentasi tentang perang-perang di Nusantara. Ini karena salah satu perubahan, mereka sudah sedikit nyaman di pemerintahan Raffles, kemudian kembali dalam 1814 harus bertemu lagi dengan Belanda. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan dimulai dari Patimura. Oke, nggak ada pertanyaan ini, jadinya Ibu udah ngomong dari tadi. Arisanti, Angelika, Cika, nggak ada yang mau bertanya ini? Dari saya enggak. Dari saya enggak, Bu. Dari saya juga enggak. Ya udah, kalau enggak sudahi saja ya. Kelompok 3, karena kamu isinya tadi tidak ke pokok, Ibu kasih A+ ya. Tapi Kak Neng, kamu karena tidak ditanya temanmu, ya sudahlah A+ saja. Udah, kamu bebas Neng. Minggu depan ulangan, tapi nanti kamu tolong tambahkan ya, karena ini akan di-share Ibu, kamu tambahkan, cari kamu sedikit Landren ya, kebijakan-kebijakan Landren pada masa pemerintahannya ya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 tanam paksa. Gina, Haura, Kevin. Segera, di sini harus banyak pertanyaan ya Ivan. Nah, Ibu juga baru lihat nih wajahnya si M. Fadur Rahman. Kalau Ivan udah pernah Ibu lihat. Oke, kelompok 4 segera yang banyak pertanyaan. Ibu maaf tadi saya Ya. udah presentasi. Jadi sekarang kelompok 4 itu siapa aja? Haura, Haura, Kevin. Ivan, Kevin sama Latifa, Bu. Oke, sok segera Ivan, segera. Latifa. Ya, karena Ibu masih pakai ini lama sih ya, masih pakai absen lama. Jadi acak-acakan Gina, sorry Gina. Haura, Ivan, Kevin, Latifah. Itu untuk tanam paksa sampai ke politik etis. Semoga kamu materinya itulah yang dituju ya. Ya Neng, segera Neng. Kamu siap-siap ketika temanmu membacakan, kamu siap-siap untuk bertanya. Oke, kembali ke kolonial Belanda. Ini yang ditanyakan oleh Rap. Jadi karena kembalinya Napoleon Bonaparte dari pengasingan, nah akhirnya peta dunia pun berubah. Oke, Neng, segera. Sudah kelihatan. Ya. Selamat pagi teman-teman dan Ibu. Saya mulai ya, Bu. Ya. Siapa nih yang mulai? Siapa dulu, Ivan atau siapa? Yaudah, Ivan aja nggak apa-apa. Yaudah. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4, ada saya, Ivan the Guru, Haura Nuraziza, Kevin Brizi, sama Latifa Akila ingin mempresentasikan mengenai materi kolonial Belanda. Jadi silakan mendengarkan. Baik, saya mulai ya, Bu. Jadi di kolonial Belanda itu ada masa tanam paksa, politik pintu terbuka, UUD agraria, dan juga politik etis. Nah, sebelum masuk ke masalah tanam paksanya, sebenarnya di sini aku pengen menjelaskan sedikit kenapa pada akhirnya bisa terjadi pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda itu sendiri terjadi karena bubarnya VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC akhirnya dibubarkan dan beralihlah kekuasaan VOC ke tangan pemerintahan Belanda yang bukan berarti baik untuk Indonesia sendiri. Awalnya Belanda berhasil diambil alih oleh Perancis
Dan di tahun 1807, pimpinan Prancis yaitu Kaisar Napoleon Bonaparte mengubah bentuk pemerintahan kerajaan Belanda ke republik dengan nama Batavse Republik. Mengapa demikian? Karena di Eropa itu pada tahun 1972 sampai 1792 sampai 1797 sedang ada perang Eropa di mana namanya perang koalisi, dan Prancis berhasil menguasai beberapa negara. Nah, lanjut lalu segala tanggung jawab VOC akhirnya diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda. Dalam hal perkembangannya, Raja Louis Napoleon Bonaparte yang bertanggung jawab atas wilayah kerajaan Belanda menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dari tahun 1808 sampai 1811 dengan tugas utama awalnya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dengan pengangkatan Gubernur Jenderal inilah lahir era pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Nah, Daendels dalam menjalankan tugasnya ini berpaku terhadap pertahanan dan kehanan kan, sehingga ia pun lebih berfokus untuk memperkuat angkatan perangnya dengan melatih orang-orang Indonesia, karena ia nggak mau menambah tentaranya dari orang-orang yang didatangkan langsung dari Belanda. Pembangunan angkatan perang ini dilengkapi dengan pembangunan pabrik senjata di Semarang, pendirian tangki-tangki atau benteng-benteng, pangkalan Angkatan Arbana Laut di Merak dan Ujung Kulon, pabrik mesiu, rumah sakit tentara, dan juga pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan sepanjang 1000 km yang dikenal dengan nama Jalan Raya Daendels. Meskipun William Daendels awalnya hanya berfokus pada keamanan dan pertahanan, nyatanya ia juga melakukan pengembangan ekonomi dengan beberapa cara, seperti memungut hasil pajak bumi dari rakyat atau kontingenten, menjual tanah negara ke pihak swasta asing, mewajibkan rakyat Pariangan menanam kopi atau disebut Prianger Stilsil, dan mewajibkan rakyat pribumi menjual hasil panennya hanya kepada Belanda dengan harga murah. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 1811, Napoleon menggantikan Daendels dengan Gubernur Jenderal Jensen. Karena menurutnya tindakan Daendels ini sangatlah autokratis atau otoriter, serta Daendels juga menerima banyak kritikan dari orang, bahkan dari rakyat Belanda sendiri. Nah, sayangnya ternyata figur Jensen ini ternyata nggak sekuat Daendels dalam memerintah. Makanya ketika armada Angkatan Laut Inggris menggempur Batavia, pasukan Belanda ini nggak berdaya menghadapinya. Sehingga di tanggal 18 September 1811, seperti yang dikisahkan di kelompok sebelumnya, ya, Jensen itu memutuskan menyerah kepada Inggris dengan menandatangani kapitulasi Tuntang yang berisi 4 hal berikut. Nah, singkat cerita, kemudian Inggris membagi wilayah Hindia Belanda menjadi 4, yaitu Malaka, Sumatera Barat, Jawa, dan Maluku. Gubernur Jenderal East India Company EIC, Lord Minto, kemudian mengangkat Thomas Stanford Raffles sebagai Gubernur Jenderal untuk Pulau Jawa dan sekitarnya di tahun 1811 sampai 1816. Nah, pada 1811, Hindia Belanda, nama Indonesia saat itu, akhirnya resmi menjadi daerah jajahan Inggris. Namun sayangnya meski Raffles tercantum sebagai pembaharu yang hebat, pemerintahannya itu nggak bertahan lama. Di 1814, Inggris dan Belanda mengadakan pertemuan di London. Pertemuan ini didasari kemenangan Inggris atas Prancis yang berada di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte. Saat itu Belanda adalah negara bawahan Prancis. Pertemuan antara Inggris dan Belanda menghasilkan kesepakatan yang disebut Convention of London atau Konvensi London, yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814. Konvensi ini menyatakan bahwa Inggris sepakat untuk mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Penyerahan kekuasaan tersebut baru terrealisasi 2 tahun kemudian, tepatnya di 19 Agustus 1816 di Batavia. Dalam proses penyerahan kekuasaan ini, Inggris diwakili oleh John Vandal, pengganti Raffles, sementara pihak Belanda diwakili oleh 3 komisaris jenderal, yaitu Elliot, Van der Capellen, dan Bavskes. Nah, setelah mendapat penyerahan wilayah dari Inggris, Belanda kembali berkuasa kan di Hindia Belanda. Namun permasalahan utamanya kerajaan Belanda pasca penyerahan resmi Hindia Belanda dari Inggris tahun 1816 adalah terjadinya kekosongan kas kerajaan Belanda. Belanda ini banyak utang karena pemisahan Belgia dari Belanda di tahun 1830, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 telah banyak memakan biaya, sehingga berhasil menambah beban utang Belanda semakin besar. Situasi tersebut mendorong Johannes van den Bos mencetuskan ide tanam paksa untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Johannes van den Bos kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal untuk menjalankan kebijakan tanam paksa. Nah, baru kita masuk ke tanam paksa. Sebenarnya apa sih tanam paksa?
Sistem tanam paksa atau kultursilsil merupakan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang mewajibkan rakyat Indonesia melakukan tanam paksa. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1830 di mana Belanda menggeruk kekayaan alam Indonesia untuk membayar hutang-hutangnya. Van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor dan mengganti sistem pajak yang nggak berjalan. Mengingat Belanda pada waktu itu nggak mempunyai perdagangan, perkapalan, dan pabrik, maka yang perlu dilakukan adalah mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk melakukan penanaman yang hasil-hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Penanaman wajib ini kemudian dikenal dengan istilah tanam paksa atau kultursilsil. Tapi secara harfiah sendiri dalam bahasa Belanda, kultursilsil ini berarti cara pertanian. Namun di Indonesia dikenal dengan sebutan tanam paksa karena cara pelaksanaan bercocok tanamnya lebih bersifat pemaksaan. Nah, sistem tanam paksa ini pada awalnya itu memiliki aturan kan, dan sebelumnya itu diperkenalkan untuk keharusan bagi penduduk Jawa membayar pajak kepada pemerintah berupa barang, yaitu hasil-hasil tanam pertanian dan perkebunan untuk diekspor ke pasaran dunia, seperti kopi, gula, teh, dan nila. Menurut ketentuannya, sistem tanam paksa itu dilakukan atas dasar ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, lahan orang pribumi itu hanya bisa dipakai 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya. Kemudian yang kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk kultursilsil dari pajak. Jadi orang yang sudah membayar pajak yang menggunakan lahan, dia nggak perlu lagi bayar menggunakan uang. Terus bagaimana jika rakyat tersebut tidak punya lahan? Disebutkan di ketentuan nomor 3, rakyat yang nggak punya lahan, dia bisa bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintahan Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Terus waktunya, kalau waktu untuk mengerjakan tanaman paksa sendiri itu tidak boleh lebih dari waktu masa tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Nah, kalau misalkan saat panen kelebihan produksi sendiri itu akan dikembalikan oleh rakyat. Jadi awalnya nggak akan diambil oleh pemerintahan Belanda. Terus kalau misalkan lahannya itu rusak karena bencana alam atau terserang hama, bagaimana? Dia mengatakan akan ditanggung oleh pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa diberikan kepada kepala desa setempat. Nah, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian. Seperti yang pertama, tanah yang digunakan itu nggak 1/5, dia 1/3 bahkan setengah bagi tanah yang subur. Kemudian petani yang telah membayar pajak menggunakan lahan, dia tetap harus membayar pajak. Lalu rakyat bekerja melebihi 1/5 tahun bagi yang tidak punya lahan. Kemudian waktu petani lebih banyak tersita untuk sistem tanam paksa sehingga kegiatan pertanian itu terbengkalai. Kelima, kelebihan produksi itu nggak dikembalikan sama rakyat, jadi diambil oleh pemerintah Belanda. Dan yang keenam, kegagalan panen ditanggung sendiri oleh petani. Nah, sistem tanam paksa ini telah berhasil merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Keadaan rakyat sudah tentu kacau. Sawahnya dikurangi untuk keperluan tanam paksa. Tetap rakyat dipaksa bekerja di mana-mana. Kadang-kadang harus bekerja di kebun yang letaknya sampai 45 km dari desanya. Kerja rodi pun masih dilaksanakan. Di pasar mereka diperas oleh orang asing yang memborong pasar-pasar itu. Ditambah lagi pas para pegawai pemerintahan kolonial Belanda ikut-ikutan memeras rakyat. Sistem tanam paksa tidak hanya memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintahan kolonial, bahkan Belanda mampu mengatasi defisit keuangan yang terjadi di negerinya. Hal ini terbukti ketika pada 1832 sampai 1867 dijalankan tanam paksa, pemerintah Belanda ini mampu meraup keuntungan hingga 967 juta gulden. Nah, kemelaratan dan kesengsaraan yang diderita oleh rakyat di Indonesia pada umumnya itu nggak diketahui sama rakyat Belanda. Mereka hanya merasakan bahwa tanam paksa telah membawa kemakmuran bagi rakyat Belanda. Baru setelah tahun 1850, lambat laun rakyat Belanda mulai mendengar berita-berita tentang keadaan yang sebenarnya di Indonesia. Nah, setelah mendengar itu timbullah perhatian dari kelompok orang yang maju untuk mengajukan kritik dan kecaman terhadap pemerintah. Mereka juga melancarkan gerakan untuk menentang dan menghapuskan sistem tanam paksa. Mereka itu sebagian besar kaum penganut paham liberal. Salah satu tokoh liberal yang terkenal menentang sistem tanam paksa adalah Baron van Hovels, Vitalis, dan sebagainya. Nah, kecaman ini akhirnya semakin keras terhadap pemerintahan Belanda ketika beredarnya buku karangan Edward de Westdekker atau nama samarannya Multatuli, bekas asisten Residen Lebak yang berjudul Max Havelaar. Dalam buku tersebut dikisahkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat jajahan atas kesewenang-wenangan Belanda. Nah, demikianlah nasib rakyat Indonesia yang dijajah Belanda. Akibatnya program-program Belanda yang ingin menambah kas keuangan mereka, rakyat menjadi sengsara, kelaparan merajalela, bahkan sampai menimbulkan kelaparan yang berujung kematian. Keadaan ini menimbulkan reaksi yang keras sampai di negeri Belanda. Mereka berpendapat bahwa sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti keikutsertaan pihak swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Sistem tanam paksa kemudian secara berangsur-angsur dihapuskan tahun 1861, 66, 90, dan 1916. Kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok kepada kekuatan-kekuatan imperial. Kebijakan ini berasal dari praktik perdagangan Britania Raya, seperti yang dapat dilihat dalam traktat yang dibuat dengan dinasti Qing setelah Perang Candu Pertama. Latar belakangnya terbentuk Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan kepada pihak Belanda buat melebarkan wilayah kekuasaannya ke Aceh. Sebagai bayarannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia supaya para pengusaha Inggris bisa menanam modal di Indonesia. Sedangkan penerapan politik pintu terbuka merupakan membuka Jawa buat perusahaan swasta. Jadi keamanan dan kebebasan para pengusaha terjamin. Pemerintahan kolonial cuma memberikan kebebasan para pengusaha buat menyewa tanah, tapi gak buat membelinya. Tujuannya supaya tanah penduduk gak jatuh ke tangan orang asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan supaya produksi tanaman bisa ekspor ke Eropa. Skip lagi aja itu sama. Pengaruh. Dampak yang terjadi akibat pemberlakuan kebijakan pintu terbuka tentunya sangat menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Namun bagaimana dengan bangsa Indonesia sendiri? Perlu diketahui keuntungan yang didapat oleh pemerintah Belanda setelah 7 tahun setelah pemberlakuan kebijakan tersebut atau pada tahun 1877 mencapai 151 juta gulden. Namun bagi bangsa Indonesia sendiri justru berbanding kebalik. Eksploitasi manusia dapat eksploitasi agraria adalah yang didapat oleh bangsa kita ini. Dampak lain yang terjadi akibat kebijakan pintu terbuka adalah pengiriman tenaga kerja secara paksa ke daerah provinsi seberang lautan milik Belanda lainnya, yaitu Suriname. Sekarang yang bicara siapa? Latifah ya? Apa belum? Kok Ibu nggak dengar? Iya, Bu, belum ada suaranya. Oh, memang ya belum ada, disangka yang di Ibu ya, di Ibu aja. Coba, Neng. Apa memang belum bersuara? Di saya juga belum bersuara, Bu. Ini yang bicara siapa? Ivan Guru, Latifah, Haura, siapa yang bicara? Latifah kan? Tapi belum bersuara ya. Neng, Latifah, padahal kamu juga udah di-unmute ya. Di-mute, Neng. Ya diambil alih atau kalau umpamanya ada kendala mah? Ya udah Bu, saya ambil alih. Kasihan Latifah ya. Oke, baik. Selanjutnya ada UUD Agraria. Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agraria kolonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai 1960. Peraturan itu dihapus dengan dikeluarkannya UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 oleh Republik Indonesia. Jadi Agrarise Wet itu telah berlangsung selama 90 tahun, hampir mendekati 1 abad umurnya. Menteri Jajahan Belanda, De Waal, berjasa menciptakan WET ini yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Yang kedua, Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang-undang.
Yang ketiga, dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak ersatz, yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun, dan seterusnya. Undang-Undang Agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Maka pemerintah Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam undang-undang jangka waktu yang panjang. Sewa menyewa tanah itu diatur Agraria tahun 1870. Undang-undang itu juga dimaksudkan untuk melindungi petani agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Tetapi seringkali hal itu tidak diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintah. Selanjutnya, politik etis. Seorang bernama Konrad Theodor van Deventer adalah seorang tokoh liberal yang berjasa dalam memperjuangkan politik etis. Dalam bukunya N.R.S. atau Hutang Budi atau Debt of Honor, Hutang Kehormatan, ia berpendapat bahwa bangsa Belanda mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dibayar oleh negeri Belanda dengan jalan memajukan rakyat Indonesia dalam segala bidang. Ini merupakan bentuk respon atas kritik kepada politik tanam etis. Van Deventer kemudian mengajukan proposalnya yang disebut Trilogi Van Deventer, yaitu yang pertama, irigasi. Program pembangunan dan penyempurnaan sarana masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan demi menunjang kesejahteraan rakyat pribumi. Misalnya, membuat waduk untuk menampung air hujan dan lahan pertanian, memperbaiki sanitasi agar masyarakat tidak terkena penyakit, hingga membuat infrastruktur termasuk jalan raya dan jalur kereta api agar sebagai angkutan hasil pertanian dan perkebunan. Lalu yang kedua, edukasi. Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Yang ketiga, emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan politik etis dalam bentuk edukasi atau pendidikan, irigasi, dan transmigrasi tersebut hanya untuk menguntungkan kaum pengusaha saja. Karena, pertama, edukasi. Diperlukannya pendidikan secara barat menghasilkan golongan buruh yang sangat murah. Untuk keperluan buruh rendah dan menengah tidak perlu didatangkan tenaga yang mahal dari Eropa, cukup dari kaum pribumi saja. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi liberal. Yang kedua, irigasi. Pemerintahan kolonial membangun irigasi untuk sawah-sawah, sehingga produktivitas bertambah. Tetapi sebagian besar sawah itu disewa oleh pengusaha-pengusaha Belanda. Jadi yang untung adalah bangsa Belanda semata. Lalu yang ketiga, transmigrasi. Meskipun alasan diadakan transmigrasi adalah untuk upaya pemerataan penduduk, tetapi dalam kenyataannya adalah mencari tenaga-tenaga kerja yang murah untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Setelah dilaksanakannya politik etis, dampak negatif dan positif pun mulai dirasakan oleh masyarakat. Namun diketahui bahwa hampir seluruh program dan tujuan awal dari politik etis yang peduli dengan kesejahteraan rakyat saat itu terhambat, bahkan tidak terlaksana. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Belanda. Tapi salah satu program yang berhasil dilakukan adalah edukasi. Sehingga masyarakat Indonesia mulai melahirkan golongan terpelajar dan malah membuat pemerintahan Belanda terancam setelah kemunculan organisasi pemuda seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih sekali ya, Ivan, The Guru, Haura, Latifah, kemudian satu lagi Kevin De Brizi. Nah, ternyata apa yang kamu sampaikan itu menyeluruh, kilas baliknya kamu komplit sekali. Jadi nggak tanggung-tanggung, Ibu kasih plusnya itu 3 ke kelompok kamu untuk isi. Untuk isi sempurna sekali. Jadi dari kelompok-kelompok kemarin di kelas-kelas lain tidak sekumplit ini. Dan dibacakannya Haura, Ivan, Latifah ikut masuk ya, walaupun tadi kamu tidak terdengar ya Latifah, tapi kamu terseret dengan teman-temanmu yang bagus. Cara kamu membacanya itu pun kalau saja teman-temanmu mendengarkan, mencerna, itu bagus sekali. Itu masuk sekali ke benak kita. Ya, jadi cara bacanya kamu itu bisa memasukkan memori kita, memori ke otak kita. Makanya enggak tanggung-tanggung Ibu kasih untuk isi kamu itu plusnya 3 sempurna, hampir menuju 100 karena bagus sekali. Nah, sekarang coba kita uji nih Neng, yang kelompok lain yang mendengarkan, uji pemahamannya dia. Ketika dia dapat isi yang bagus, kilas baliknya benar-benar lengkap. Jadi mengisi waktu yang banyak tadi ya, bisa diisi lagi oleh kamu. Coba sekarang uji dong kelompok ini dengan pertanyaan. Ivan, ini boleh ditarik dulu, si thank you ini boleh ditarik dulu. Coba tanya Neng, jangan membuat dia pemahamannya nanti Ibu kasih A++ lagi juga, karena nggak ada ditanya sama kamu. Jadi buat dia tanggung jawab. Ketika dia membuat PPT yang bagus, ketika dia membacakan dengan intonasi yang bagus, sehingga kita paham. Nah, tanya, sebenarnya dia hanya bisa mengalihkan saja PPT itu dengan membacanya dengan baik, bisa enggak? Paham enggak ketika kamu tanya? Oke Neng, ayo harus tanya Neng. Jangan membuat dia senang. Hanya baca doang, akhirnya Ibu kasih A++ lagi. Ini lengkap. Lengkap sekali. Oke, Rap. Rap, nanyanya yang isi ya, Rap ya. Tuh, tanya mereka, Rap. Jadi, kalau menurut kalian sendiri, apa pemahamannya cara kerja sistem pintu terbuka itu bagaimana ya? Itu aja. Sorry, menurut kalian, bagaimana sistem ya? Ya, oke Neng. Tadi kamu di sini juga lumayan panjang lebar lengkap ya. Itu pertanyaan dari Rap. Jadi bagaimana nih sistem cara kerja politik pintu terbuka itu? Oke, siapa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Kamu simpulkan atau cari jawaban supaya nilaimu jangan berkurang karena kamu sudah bagus ya. Yang lain boleh bertanya. Karena nanti kalau Ibu nerangkan pas ada jawaban yang harusnya harus itu ajalah jawabannya, sayang dong mereka tidak mempertanggungjawabkan isinya. Haura dan kawan-kawan, ternyata temanmu tidak banyak yang bertanya, hanya Rap saja. Yaudah jawab aja, Neng, Kang. Bagaimana sistemnya itu pelaksanaan pintu terbuka? Kamu boleh mulai dari dari keuntungan yang berlebih pada masa tanam paksa. Nah, itu latar belakangnya. Nah, akhirnya kelompok-kelompok lain pun ingin mendapatkan untung. Nah, yang kelompok yang ingin mendapatkan untung inilah kemudian yang membuka sistem ini. Coba, mulai dari sana aja, Neng. Siapa yang menjawab? Coba kamu terjemahkan pertanyaannya Rap malam ini. Bagaimana caranya, sistem kerjanya?
Sambil menunggu temanmu menjawab, kamu juga boleh mencari-cari kira-kira pertanyaan apa lagi yang tadi kamu belum paham di situ. Itu luas loh mereka ngasih ilmunya ke kita, mulai dari awal terbentuknya The Batav, itu kenapa sampai Belanda bisa di Indonesia. Dia bercerita mulai dari VOC yang notabene orang-orang Belanda. Kemudian akhirnya muncul The Batav. Batav ini juga sebenarnya orang Belanda, hanya fazalnya Perancis. Hanya diselingi Inggris sebentar, kemudian dijajah lagi kita oleh Belanda. Jadi benar-benar kalau disebut 350 tahun rentang waktunya memang ada, walaupun masih ada negara-negara kita yang merdeka di rentang tahun itu. Ayo Haura, jawab Haura. Jangan sampai isi kamu yang sudah bagus ternodai dengan kamu menjawabnya atau kamu tidak bisa menjawab, Neng. Sayang, Neng. Keren itu isi kamu. Ivan, Haura, Latifah, Debrizi. Ini Siapa sistem kebijakan pintu terbuka ya Bu ya? Iya, iya. Coba Neng Kang. 5 menit lagi nih waktu kita. Ibu bantu dikit ya, Kevin dan kawan-kawan begini. Ketika tanam paksa dilakukan 1830 sampai 1860 ya, mulai ditutup ya. Itu ternyata Belanda yang tadinya termiskin di dunia. Kenapa sampai termiskin? Banyak sekali hutang-hutangnya. Kenapa banyak hutang? Karena dia juga sedang melakukan perang dengan orang-orang Eropa, terutama saudara kembarnya karena dekatnya itu Belgia, juga dengan daerah kita, dengan wilayah kolonialnya. Mana perang di Ponorogo sangat menghabiskan biaya dan waktu. Perang Padri sangat menghabiskan biaya dan waktu. Nah, akhirnya ditunjuklah Van den Bosch untuk menjadi gubernur jenderal dengan tugas mengisi kekosongan kas negara. Tadi Ibu baca di kelompoknya Haura, baru tahun 1832 mereka sudah memiliki jutaan gulden. Bahkan sampai tahun 1850-an, mereka menjadi negara terkaya di dunia. Nah, tapi semua cara kerjanya adalah monopoli. Semua dikuasai oleh Belanda. Negara-negara lain tidak boleh. Nah, akhirnya negara-negara lain mencari celah. Muncullah golongan liberal. Golongan liberal ini ingin mencari tahu, orang-orang Eropa ya, ingin mencari tahu bagaimana sih gaya Van den Bosch di Indonesia. Kok sampai baru 2 tahun loh mereka sudah kaya. Bahkan mereka 10 tahun, 1 dekade mereka sudah mendapatkan batik slot. Apa tuh batik slot? Persenan yang begitu banyak. Sehingga akhirnya golongan liberal yang sebenarnya tidak murni sekali sih untuk memperbaiki Indonesia ya. Sebenarnya mereka juga ingin mencari keuntungan ya. Akhirnya mereka melakukan penelitian. Apa yang dilakukan kerja oleh Van den Bosch? Oh, ternyata yang disebutkan oleh Haura ini menyimpang. Yang tadinya katanya tanah 1/5 atau 20% saja yang diberikan kepada pemerintah, ternyata hampir semuanya. Kerja yang katanya hanya tidak lebih dari waktu menanam padi atau 66 hari, oh ternyata semua kerjaan setiap tidak hanya 66 tapi bertahun-tahun. Kemudian katanya tanaman yang gagal itu diambil alih kegagalan itu oleh pemerintahan, ternyata tidak dialihkan, disalahkan kepada petani. Inilah penyimpangan-penyimpangan inilah ternyata yang membuat kekayaan bagi Belanda. Bagaimana dengan penduduk Indonesia? Berbanding terbalik, itu tadi kata Haura dan kawan-kawan. Miskin banyak yang mati. Karena apa? Bagaimana mereka tidak miskin? Tanahnya diberikan semua kok ke pemerintah. Bagaimana dia tidak mati? Karena dia tidak bisa melakukan kerja di sawah untuk menghasilkan padi. Karena semua waktunya hidupnya untuk perkebunan.
Itulah celah oleh golongan liberal untuk mengkritik mereka. Coba ganti, jangan jangan tanam paksa, tapi beri kebebasan dunia untuk turut mengambil apa yang ada di Indonesia. Akhirnya muncullah politik pintu terbuka 1870. Supaya apa? Tanah di Indonesia pun dinikmati oleh golongan-golongan lain. Itulah kemenangan golongan liberal. Sistemnya bagaimana, Neng Haura? Coba sistemnya bagaimana? Coba bacakan, Neng. Tadi ada. Ibu udah ngasih sedikit jalan. Sistemnya bagaimana? Si golongan-golongan liberal itu boleh ke Indonesia, memanfaatkan tanah Indonesia dengan cara apa? Menyewa tanah. 75 tahun boleh. Ya, tapi tetap menjualnya ke orang-orang Belanda supaya orang-orang Belanda tetap untung. Ya, jadi hanya menyewakan tanah 75 tahun. Nah, akhirnya dikritiknya kembali muncullah politik etis. Politik etis itu apa? Kata Van de Venter, nih karena Indonesia sudah banyak mengayakan Belanda, bayar dengan hutang budinya itu. Dengan cara apa? Kasih pendidikan, kasih pengairan, daerah yang padat pindahkan. Tadi Ivan de Guru udah ngomong, berhasil kagak itu politik etis, benar murni untuk Indonesia tidak, Rap? Ternyata Rap tidak. Karena apa? Edukasi, pendidikan ini hanya diberikan pendidikan kurikulum calistung, rendah sekali, baca, tulis, hitung. Untuk apa? Supaya bangsa Indonesia melek huruf, bisa ngitung, nanti dipekerjakan kembali di pabrik-pabrik, di perkebunan-perkebunan Belanda. Supaya apa? Supaya Belanda memberikan upah murah daripada ngambil ke negeri Belanda atau ke Eropa lainnya. Untung kan? Iya, Indonesia dapat keuntungan sedikit, bisa melek huruf, tapi dikembalikan ke untungannya untuk orang-orang Belanda lagi. Irigasi. Sawah-sawah yang tadi terbengkelai gara-gara tanam paksa, kasih irigasi, diairi. Benar diairi. Tapi ternyata sawah-sawah itu, Rap, disewakan lagi kan tadi 75 tahun nggak dapat apa-apa lagi bangsa Indonesia. Jawa dari dulu padat penduduknya. Kirim, sebar ke daerah-daerah yang masih kosong penduduknya, imigrasi. Rap, karena Rap Nalom yang nanya, jadi Ibu ngomongnya kerap aja. Rap, ternyata imigrasi ini dipinterin lagi oleh orang Belanda. Orang-orang Jawa yang padat penduduknya dikirimlah ke Sumatera, katanya mah untuk kesejahteraan supaya mereka hidup lebih luas tanahnya. Ternyata tidak, di sana dipekerjakan lagi di perkebunan-perkebunan Belanda. Ketika mereka tidak betah, dilakukan ponali sanksi. Kalau mereka bisa kabur, wah hukumannya begitu mengerikan. Nah, ternyata politik etis pun masih dimanfaatkan oleh orang Belanda. Rap, adakah sedikitnya keuntungan bagi Indonesia? Ada. Karena melek hurufnya orang Indonesia, jadi muncul golongan-golongan terpelajar. Golongan-golongan terpelajar ini akhirnya dijajah. Muncullah nanti, tadi kan kata De Guru apa? Budi Utomo, Syarikat Islam, karena mereka sudah mendapatkan pendidikan. Ivan, Haura, Latifah, Kevin, tapi pendidikan itu juga masih untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dikasihkan edukasi. Apa memecah belahnya? Ada kelas ditingkat-tingkatkan. Anak bangsawan boleh kelas 1, rakyat jelata kelas loro. Kemudian ada pendidikan Islam. Supaya apa? Supaya golongan bangsawan merasa, wah saya mah bisa Belanda, lu kagak karena rakyat jelata. Muncul kan ketidakpersatuan lagi kan ya. Nah kemudian
Ada sekolah-sekolah Islam untuk apa? Supaya golongan bangsawan tidak mencium ajaran-ajaran Islam. Jadi ternyata pendidikan itu juga untuk memecah belah. Itulah sistemnya orang-orang Belanda. Memberikannya hanya sedikit ke Indonesia, tujuannya memecah belah. Kalau Kak Ibu yang ngomong, dengarkan. Kelompok 4, dengarkan. Isi Ibu nggak cabut, kamu tetap A++. Tapi pemahaman, kamu Ibu kasihkan A+, karena kamu tidak menjawab. Kamu pandai mencari, pinter sekali Haura dan kawan-kawan. Isi itulah yang ada di otak Ibu untuk disampaikan ke teman-temanmu. Cara membaca kamu bagus sehingga merasuki, oh iya betul. Kalau temanmu menikmati gaya bahasa Haura, Ivan, Kevin, sayangnya Latifah, tapi Latifah terseret bagus, itu muncul di situ ilmu pengetahuan. Sayangnya kamu, Van, tidak menjawab pertanyaan Rab. Padahal Rab berbaik hati supaya kamu paham nggak apa yang tadi kamu bacakan, kamu sajikan. Oke, sudah lebih 5. Ibu harus ke kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haura, kelompok virus, nanti kasihkan ke WA Ibu ya, supaya Ibu sebar ke GCR. Itulah materi untuk ulangan minggu depan. Kalau kamu rajin, kamu print aja, jadi kamu belajarnya bisa sambil tiduran, nggak lihat laptop. Mulai dari yang Ibu ngajar sampai kelompok ini ya. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di GCR ya. Kamu boleh live, kamu boleh live. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yuk. Bu. Yuk. Salam, terima kasih Bu.